Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aufa Jaya Group. Di sini saya akan membagikan sedikit tata cara untuk dapat scan menggunakan SMB atau kepanjangan disebut dengan Server Message Block. Itu dia modelnya sharing folder. Jadi untuk kelemahannya di sini, folder tersebut bisa diakses oleh semua user ya. Jadi sebaiknya kalau ada beberapa user yang confidential atau file rahasia, sebaiknya menggunakan FTP. Tapi kelemahannya dia kalau FTP pakai IP. Nanti kita bikinkan untuk ininya lagi kita bikinkan tutorial lagi. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, selanjutnya di sini kita buat folder baru dulu, lalu new folder. Kita namakan aja foldernya sesuai kemauan kita, custom. Di sini saya masukkan scan Canon. Oke. Lalu selanjutnya kita klik kanan properties. Lalu di bagian sharing. Nah, ini untuk Windows 10 seperti ini, tapi Windows 11 dia ada lagi di bawah, paling bawah pokoknya. Nah, kita sharing, lalu klik share. Selanjutnya klik panah yang ada di sebelah kanan ya. Oke, selanjutnya everyone kita add. Lalu pilih read-nya diganti dengan read and write. Oke, selanjutnya kita share, klik share aja. Kalau udah kayak gini kita down, lalu klik yang bawahnya advanced sharing, lalu klik share file folder, lalu klik permission. Nah, ini di checklist semuanya ya, diklik aja atasnya, nanti otomatis ke checklist semua, apply lalu oke. Selanjutnya apply lagi lalu oke. Nah, kita klik network and sharing centernya, lalu kita atur di bagiannya harus on semua ya. Nah, bagian atas ini harus on. Nah, ini panah bawahnya juga on. Nah, kecuali ini ya di all network. All network posisinya yang lainnya on, kecuali harus ini nih. Password protect sharing ini harus posisinya off, jangan di on. Kalau on dia nggak bakal kekirim ke folder tersebut. Nah, ini posisinya udah di on, jadi nggak usah di save change lagi. Udah di off ya. Harusnya posisinya off. Oke, ini berarti udah off posisinya. Kita cancel aja. Nah, kita apalin untuk Oke, selanjutnya itu untuk step pertama ya. Jadi ada kondisi di mana ketika di step pertama itu diatur nggak bisa untuk scan-nya. Tapi jika dengan step itu udah bisa, ya nggak apa-apa. Ini selanjutnya kita aktifin di Windows fitur ya. Untuk Windows fitur ini dia kondisional, kalau udah SMB-nya udah aktif nggak usah diatur lagi. Windows fitur tadi cari aja pencarian, lalu klik aja Windows fitur. Nah, SMB-nya diokein, di checklist semuanya. Nah, itu jadi ada beberapa step. Yang pertama itu tadi settingannya sharing folder. Ketika sharing folder udah, lalu kita coba dulu didaftarin di mesin fotokopinya ya. Biasanya kalau untuk jaringan nggak terlalu protect, dia udah bisa untuk ngedetect hostname-nya. Tapi step yang pertama itu jika nggak bisa langsung step kedua, yaitu menyalakan Windows fitur. Windows fiturnya itu ntar masuk di pencarian Windows fitur, lalu SMB-nya di checklist semua ya. Biasanya minta restart, di restart aja, lalu didaftarin lagi. Nah, ini Windows fitur udah aktif di SMB-nya. Ada juga step ketiga nih. Step ketiga juga ada di Windows Firewall ya. Nah, di Windows Firewall kita close aja ini. Oke, selanjutnya
Nah, di step ketiga juga bisa juga di antivirus. Kalau ada antivirusnya dia di di disable dulu ketika mau nyeken. Nah, kalau mau nyeken aja. Jadi kalau udah nggak nyeken lagi bisa di enable lagi karena akan ke blocking oleh antivirus. Selanjutnya, nah jika di Windows fitur diklik di pencarian nggak ada, kita bisa langsung ke control panel, kita cari di ini aja di Windows R, ketik control panel, lalu cari namanya Windows fitur. Nah, ini opsi ketika di pencarian Windows fitur nggak nongol ya. Langsung aja. Nah, ini sama sih pengaturannya kayak sebelumnya Windows fitur itu. SMB-nya di checklist. Nah, ini opsional ketika Windows fitur di pencarian nggak nongol. Ya, ini opsional ya ketika di Windows Control Panel itu nggak nongol. Nah, selanjutnya kita atur di Windows Firewall-nya juga kita atur. Oke, kita ketik aja di pencarian. Windows Firewall. Lalu kita klik aja ini Windows Firewall with Security, Advanced Security, lalu masuk ke inbound rule. Nah, di inbound rule ini kita cari bacaan yang depannya file and printer sharing. Kita klik aja, lalu kita tekan shift sampai bawah itu, kita tekan yang atas dulu, tekan tombol shift sambil klik yang paling bawah juga nih. Nah, oke, udah keblok semua, lalu enable rule. Nah, kalau udah kayak gini kita close aja. Oke, setelah di close kita langsung aja daftarin di address book mesin fotokopi ini. Kita ke mesin fotokopinya, lalu masih ke menu scan and send, lalu ke one touch. Bisa juga didaftarin di address book ya. Kita masuk ke one touch saja supaya tampilannya lebih enak dan lebih friendly untuk user pengguna. Nah, kita klik angka 1 lagi register edit. Nah, di sini lebih friendly ya. Jadi kalau ketika banyak dia bisa klik aja. Nah, lalu kita klik share host. Nah, untuk host name itu harus dihafalin ya. Tadi di host name-nya kita namanya Abdullah, kita masukin nama Abdullah, lalu oke. Selanjutnya kita start search. Nah, kalau udah kita klik yang ini Abdullah. Nah, ini dia minta password username sama password ya. Kita ini sebenarnya nggak salah aja, masukin aja. Username-nya di spesial oke atau 1 2 3 juga bisa. Nah, kalau udah di oke, nah di sini kita klik folder ya. Folder yang tadi sharing scan Canon. Kalau udah lalu oke. Nah, di sini kita namain aja setelah namanya, kita masukin namanya tes. Oke. Close. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk scan ya. Kita coba dulu file scan-nya. Nah, ini untuk dokumen akan di scan, kita taruh di ADF. Selanjutnya, nah kita klik one touch test, lalu start aja. Nah, sip. Oke, ini lihat ya statusnya processing datanya masih kedip. Kalau udah hilang processing datanya berarti kekirim. Nah, ini udah kekirim ya. Tapi untuk memastikan bisa klik status monitor cancel, send, lalu log. Nah, kalau statusnya oke dia kekirim. Kalau NG itu ada not good. Not good itu nggak kekirim ya. Oke, selanjutnya kita cek di laptop ya. Oke, kita kembali ke laptop. Klik folder scan-nya. Nah, ini file PDF-nya yang habis di scan. Nah, oke. Hasil scan-nya sudah bisa langsung ke PC. Oke, terima kasih. Salam teknisi.